Paling horor di antara semuanya itu dulu di Gunung Sindoro, Mbak. Kalau misalnya ada yang minta tolong, jangan disamperin. Udah ngerasa ini kok ada yang janggal. Tiba-tiba kayak ada bayangan yang dekat. Wajahnya itu seperti Kera, kayak kera. tapi Tangannya kucing besar harimau. Nempel ke tendanya. Udah bukan tahan apa lagi. Nggak berani goyang, nggak berani gerak sama sekali. Penasaran. Akhirnya ditongolin beneran kayak ya? gitu beneran. Justru saya teriak. Halo Besti semua, selamat datang di Pop Story, podcast of Portal Purwokerto Story. Kali ini Pop Story kedatangan tamu seorang wanita yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau ini dekat dengan dunia di luar nalar, yang biasanya kita sebut dengan dunia metafisika. Ditambah lagi ya, wanita yang satu ini nih, dia juga seorang pendaki gunung. Dengan kemampuannya yang bisa melihat hal-hal di luar nalar ini, pasti pengalamannya lebih banyak, apalagi di gunung. Mari kita sambut. Yuk, cerita Besti. Selamat datang Mbak Ana, terima kasih sudah mampir di Pop Story. Iya, terima kasih sama-sama juga. Ini saya dengar-dengar nih Mbak, memang lekat ya, dekat sama dunia di luar nalar gini ya. Beberapa waktu lalu iya. Ya, gitu. bisa dianggap lumayan dekat lah dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, ini dari kapan nih Mbak sudah bisa melihat hal-hal yang kayak gitu itu? Dimulainya itu ketika saya dulu masih muda, Mbak, waktu masih kuliah. Oke. Kebetulan dulu kuliahnya kan yang tadi saya bilang, saya dulu pernah merantau. Nah, kuliahnya itu saya dulu di salah satu kota besar di Jawa Tengah. Di Semarang dulu saya kuliahnya. Nah, barulah ketika di Semarang itu pertama kali kena attack, pertama kali bisa gitu. Jadi entah gitu. dulu karena sering dulu ceritanya tuh ya Mbak, saya jadi langsung cerita ya Enggak Mbak. apa-apa, silakan langsung, saya malah seneng malah dengar cerita. Iya. Jadi dulu itu pertama kali bisa melihat hal-hal seperti itu ketika masih kuliah. Berarti sekitar tahun 2014 2015. 2014 berarti sekarang hampir 10 tahun ya? Iya, hampir 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu pertama kali ya Mbak. Jadi waktu dari kecil itu normal ya, tidak bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika kuliah berteman dengan beberapa kawan yang bisa seperti itu, kemudian juga beberapa teman itu sering, ibaratnya kalau bahasa bahasa yang digunakan masyarakat kesurupan gitu Mbak. Jadi teman-temannya itu suka kesurupan gitu Mbak? Beberapa teman. Oh, beberapa teman Iya. itu suka kesurupan. Iya, terutama Ada hobi juga kesurupan ya Mbak ya? Iya dulu, jadi sering lah kesurupan di kampus. Nah mungkin juga karena sering bantu dalam artian dia ketika lagi kesurupan itu bantu megangin, atau misalnya biar dia tidak terkena barang-barang di sekitarnya. Nah mungkin dari situ kemudian mulai Nempel gitu. ya kalau bahasanya orang sini ketempelan gitu. Ya ketika pertama kali tahu, oh aku bisa nih lihat, itu kayak apa? Pertama kali dulu itu kaget ya pasti. Kemudian dulu pertama kali taunya itu justru dulu aku lagi di kampus Mbak. Oh gitu. Masih di kampus, kemudian tiba-tiba temanku juga lagi kesurupan, mulai kesurupan. Nah itu aku lagi bantuin, kok tiba-tiba aku juga ikut kesurupan. Setelah itu nggak tahu bangun-bangun, ketika sudah sadar bangun-bangun, loh kok ada beberapa yang bisa aku lihat, gitu, tahu oh di sini ada kayak gitu. Kaget. Tapi waktu pas pertama ini, balik lagi kesurupan Iya. tadi ya Mbak. Pas kesurupan itu tadi diceritain nggak teman-teman ngapain Mbak Ana ini? Katanya lari-lari di kampus Mbak. Lari-lari. Lari-lari sambil teriak-teriak di kampus. Teriak apa Mbak? Teriak-teriak kayak entah, ya pokoknya teriak-teriak Mbak keliling kampus gitu. Ke area di kampus, di lapangannya gitu. Tapi nggak ingat sama sekali ya waktu itu ya? Maksudnya Kalau waktu baru bangunnya nggak ingat, tapi lama-lama kayak kalau waktu di recap lagi, maksudnya diingat-ingat lagi, oh tadi kok aku kayak gini. Tapi apa namanya, tahu kondisinya tapi tidak bisa Mengkontrol. bisa mengkontrol. Terus awalnya waktu baru bangun lupa tadi ngapain aja. Setelah diceritain, oh ternyata make sense ya, kayak di ingatannya aku tuh ada ingatannya aku lari-lari tapi nangis, teriak-teriak gitu. kayak mimpi mungkin ya?
Mungkin bisa jadi. Jadi, Kayak kita lagi lihat film. maksudnya Bisa. gimana? Ya kayak kita kan kalau misalnya lihat film kan ada ceritanya. Nah, kita lagi kayak ada di dalam bioskop itu lagi lihat apa yang sedang ditampilkan. Jadi ini Mbak nonton diri sendiri Iya, gitu ya nonton diri berarti ya? sendiri, ngapain, lari-lari, nangis, kayak teriak-teriak, kayak Itu gitu. pertama kali Pertama tahu kali tahu, bahwa akhirnya bisa lihat akhirnya hal-hal kayak bisa gitu. lihat, iya. Setelah itu lihat apa aja Mbak? Maksudnya gambaran seperti apa yang terjadi dalam diri gitu? Setelah pertama kali tahu itu, kemudian beberapa kali juga pernah, karena mungkin katanya sudah ada konektivitas, jadinya beberapa kali pernah kesurupan juga dulu. Kemudian juga tahu, ternyata hal-hal yang di luar, yang di dunia itu bukan cuma manusia, hewan dan tumbuhan. Dulu kan cuma belajarnya hanya teorinya. Betul, Ada ini gitu. Waktu pertama kali ya jadi tahu, ternyata ada yang ini di luar, yang kalau disebut ya makhluk astral gitulah. Makhluk astral ya benar, Iya. namanya dunia metafisika makhluk astral. Berarti kalau menurut Mbak Ana ini ketika itu konektivitas ke dunia di luar nalarnya ini di dunia metafisika itu ada apa chemistry atau gimana sih ya? Mungkin Saya masih ini juga. mungkin ada apa ya, kalau disebut chemistry juga bisa jadi ya, mungkin ada satu jalur yang sama kali ya antara jalurnya mereka dengan jalurnya manusia gitu. Semua orang bisa nggak sih Mbak kayak gitu? Maksudnya ketika saya kan nggak pernah lihat hal-hal kayak gitu. Tapi tiba-tiba saya bisa gitu. Apakah hal yang sama terjadi atau hanya orang-orang tertentu aja yang bisa? Katanya sih bisa jadi, bisa dibukakan, ada istilahnya indera keenamnya itu dibuka, nanti bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Oke. Nah itu di kampus kan biasanya memang sering banget ya hal-hal kayak gitu ya Mbak. Ada pengalaman juga nggak waktu setelah dibuka, bukan kebuka berarti ya? Iya, kebuka. Bukan dibuka, bukan sengaja dibuka ya? Kalau misalnya pengalaman setelah kebuka ya itu tadi mungkin pernah beberapa kali kesurupan juga Lebih banyak kesurupannya gitu. di kampus, kemudian juga di kos juga pernah gitu. Selama ikut Mapala ini udah gunung mana aja? Ada beberapa gunung Mbak, yang paling sering sih yang di Jawa Tengah. Kalau yang di Jawa Tengah beberapa yang paling tinggi udah pernah Mbak. Wah, selamat dong. Iya, Udah pernah ke selamat ya? selamat sudah beberapa kali. Oke. Itu ada cerita-cerita kayak gitu juga nggak Mbak? Kan pastinya gunung ini kan tempatnya lah ya, ibaratnya. Kalau di gunung setelah bisa kayak gitu ya Mbak, ya pasti ada ceritanya Mbak. Jadi kalau aku suka naik gunung kan bukan dari kuliah aja Mbak, dari sekolah dulu SMA udah pernah atau beberapa kali lah naik gunung. Jadi setelah tahu ada kayak gitu, kemudian naik gunung lagi, rasanya jadi agak sedikit berbeda gitu. Gitu. Itu yang waktu yang di gunung mana nih Mbak, di antara semua gunung yang sudah pernah dinaiki nih, didaki nih, yang paling ada cerita unforgettable yang horor kayak gitu? Kalau yang menurut saya ya, dari yang paling horor di antara semua itu dulu di Gunung Sindoro Mbak. Malah di Sindoro ya? Jadi yang katanya kan kalau yang paling ngeri kan itu di Lawu ya. Justru kalau di Lawu tidak terlalu mengerikan seperti yang di Sindoro. Sindoro ini kan tempatnya di Wonosobo kalau nggak salah ya? Iya, Wonosobo Temanggung gitu ya. Wonosobo Temanggung. Itu kan yang saya tahu kan yang paling banyak jalur pendakian itu kan di Kledung, terus di Tambi, terus ada beberapa lagi ya. Nah kalau yang ini? Nah itu ceritanya mulai dari situ. Jadi dulu itu karena pengen naik ke lewat Tambi. Tambi itu kan di Wonosobo. Nah ya udah nekatlah tuh berangkat dari Semarang. Inginnya naik lewat Tambi karena dulu pengen punya experience naik gunung lewat kebun teh dulu. Dulu kan masih buat posting-posting di Instagram gitu kan. Wah kayaknya bagus nih bawa alat pendakian kemudian naik lewat kebun teh. Nah saat itu perjalanannya itu mulai dari sore. Jadi masuk ke Wonosobonya itu sudah mulai malam. Kalau boleh tahu Semarang Wonosobo itu berapa jam? Kurang lebih 2-3 jaman. Naik motor ya? Naik motor, bonceng-boncengan berapa? 7 orang, kurang lebih 7 orang. Oke. Gitu, malam-malam. Ini sebentar, ini cewek cowok atau? Cewek cowok gitu, ada beberapa. Oke, berarti anggap aja 5 motor gitu ya? Iya, 5 motor. Berangkat dari Semarang sore-sore sampai sana malam karena kita beberapa kali berhenti. Nah, setelah sudah masuk Wonosobo, pintu gate yang untuk ke Dieng, arah Dieng,
kita pikir oh ini ada jalan nih kan, itu pertigaannya itu cuman ada beberapa. Nah yang menuju ke pendakian itu ada jelas katanya, oh jelas ini pendakiannya lewat sini gitu. Masuklah kita, dikiranya itu adalah gang Jalur menuju ke Tambi. Tambi. Oke. Tapi ternyata ketika sudah sampai ke perumahan penduduknya, karena kan dari jalan raya ke perumahan penduduk cukup jauh Mbak, harus ngelewatin kebun-kebun warga. Dikiranya ya udahlah itu. Pas sudah sampai pemukiman warganya, loh kok beda, tanya jalur base camp Tambinya di mana gitu. Loh Tambi bukan di sini gitu, Tambi masih depan gitu, tapi sini ada gitu. Memang itu ada jalurnya, Ada cuman jalur. tidak dikenal atau Tidak gimana? terkenal sih. Tidak terkenal. Tidak gitu ya. terkenal. Masih ingat nggak Mbak desanya apa? Siapa tahu nanti ada itu. Kalau tidak salah dulu itu desanya Desa Buntu. Namanya Desa Buntu Desa daerah Buntu itu ya? daerah Wonosobo, iya. Oke. Itu ada jalur pendakian, Ada jalur cuman tidak pendakian, terkenal. tidak terkenal. Naiklah lewat situ Mbak. Naiklah karena saat itu kan masih muda ya Mbak. Wah kayaknya di pikirannya Pak saat itu kan malam minggu ya Mbak. Jadi kan kalau malam minggu pasti tidak mungkin cuman kita aja, pasti ada kelompok lain yang Oke. naik jadinya gitu. Oh ya udahlah beraniin aja naik gitu. Terus Ya. apa yang terjadi? Mbak? Iya, dari base camp awalnya itu buku pendakiannya itu sedikit. Oke. Kalau Biasanya sebelum ada pendakian kan iya ada yang simaksi ya. simaksinya itu yang baru itu dari sekian banyak, dari yang tebal itu baru beberapa lembar. Agak aneh, tapi kita pikir wah mungkin baru ganti buku, jadi ya anak muda ya Masih Mbak, positif masih lah ya. positive thinking. Waktu mau naik dikode sama orang base campnya, ditanyain, Mbak bawa ayam nggak? Kok pakai ayam? Ya kan kalau kita kan kalau misalnya naik gunung biasanya kan bawa stok makanan lah, salah satunya kan ayam. Ya Daging pengen ayam. daging ayam, iya daging ayam yang udah dipotong itu gitu. Jadi pengen bakar-bakaran lah di atas kan, ya pengen bakar-bakaran di atas. Nah itu ditanyain, bawa ayam nggak? Bawa apa gitu? Ayamnya ditinggal aja ya. Loh kenapa gitu kan? Saat itu pertanyaan kayak gitu muncul, terus bapaknya menyampaikan bahwa nanti takutnya ada anjing liar. Di sini tuh masih banyak anjing liar sama babi liar. Loh, anjing liar, Pak? Iya, masih ada anjing liar gitu. Oh ya udah, kita mikirnya daripada kenapa-kenapa kan ditinggallah ayam itu. Ayamnya ditinggal Ayam potongnya ditinggal, logistiknya berkurang. Oke. Udah mulai daki posisinya. Nah, ketika sudah simaksi selesai, kita mau naik. Nah, itu aneh lagi, Mbak. Ketika kita mau naik, justru warga yang ada di sekitar itu liatin kita mau naik. Kayak keheran, kok ada yang naik lewat sini malam minggu gitu. Emang nggak banyak warga di situ, Mbak? Maksudnya warga asli situ nggak banyak? Ya mungkin ya kalau kita lihat dari base campnya ke jalur yang persawahannya itu nggak terlalu banyak lah. Memang nggak terlalu banyak. Dan itu Kan cuma satu jalur. itu? Iya, gitu. Terus habis itu? Oh ya, waktu di base camp juga diingetin sama bapaknya. Kalau misalnya ada yang minta tolong, jangan disamperin. Udah diwanti-wanti Udah ya? diwanti-wanti. Kalau Kalau misalnya ada yang minta tolong, jangan disamperin gitu. Oke, itu udah. Ya udah kita masih positive thinking karena kalau di beberapa pengalaman di gunung kan juga teman-teman kan kalau ada di gunung ada yang sering bilang minta tolong gitu. Ya udah oke. Berangkatlah itu dengan modal peta atau map yang dikasih dari biasanya dapat peta dari gunung. Setelah lihat petanya, udah lihat prediksi kita mau ngecamp di mana udah ada persiapan karena sumbernya tadi dari bapaknya. Bapak base campnya bilang kalau dari pos 1 ke sini itu sekitarnya berapa gitu. Nah, gitu tuh kita menargetkan itu ngecamp atau misalnya bikin tenda itu di pos yang Sabana. Saya lupa itu pos berapa, lupa. Tapi intinya di Sabana, di atas vegetasi. Nah gitu. Berarti mau dekat puncak ya ini ya? Belum, dekat pertigaan. Jadi itu kan jalurnya nanti ada pertigaan ketemu dengan Tambi, pertigaan ketemu dengan Garung apa ya kalau nggak salah. Kita tuh Keledung itu yang ketemu sama Tambi pokoknya. Nah di situ nanti baru jalur ke puncak. Gitu. Di atas batas vegetasi. Karena kalau di bawah vegetasi itu katanya masih banyak babi. Oh, makanya gitu. Pilihnya di atas. Di atas vegetasi. Nah sudah
Naiklah kita karena waktu itu perkiraannya itu 3-4 jam. Start habis Isya jam jam ya habis Isya itu mungkin kan paling sampai atas sih kita pikir jam 10-11an. Dulu masih muda Mbak, ya udahlah agas aja, berangkat aja. Agak anehnya itu kata bapaknya jalurnya baru dibuka. Maksudnya minggu-minggu kemarin itu informasinya baru dibersihkan. Kalau dibersihkan otomatis kan ada jalannya, baru ada bekas sayatan lain sebagainya. Loh kok pas kita sudah masuk hutan, kan pemukiman warga, kemudian sawah-sawah, kemudian masuk hutan. Setelah hutan itu seperti beberapa kali ada sudah mulai ruang terbuka. Oke. Tapi belum sampai batas vegetasi, jadi masih mungkin di punggung bukitnya iya ilalang-ilalang gitu. Lah masuk situ kok jalurnya rapet, tertutup. Padahal informasi bapaknya baru dibuka. Gitu. Udah mulai nih ya. Udah mulai tuh yaudah akhirnya ambil parang yang paling depan, tidurnya babatin lah gitu. Biar ada jalan. Biar ada jalan. Nah, sampai di pos yang saya paling ingat itu. Ada pos namanya itu Terowongan Cinta. Pos Terowongan Cinta. Itu di jalur tadi itu di jalur itu jalur Embung Pelangi ya. Kata bapaknya itu dulu mendeskripsikan bahwa itu seperti kita masuk ke lorong pohon-pohon apa bilangnya apa ya, pohon yang kecil-kecil itu ilalang lah ya, masuk ke ilalang gitu. Gitulah masuk ke situ. Jadi bentuknya terowongan ya. Terowongan cinta, iya bentuknya terowongan. Masuklah kata bapaknya ya mungkin 10, 15, 20 menitan lah gitu. Masuk Kalau terowongan ini. Masuk terowongannya nggak lama kok Mbak gitu. Nah tadi udah mulai babat-babat, rolling kan gitu. Kemudian masuk ke terowongannya sudah mulai, oh ini kayaknya terowongan cinta deh gitu. Masuk ke terowongannya, kok kayaknya nggak selesai. Tapi lihat jam nggak waktu itu Mbak? Nggak sempat ya. Tapi perasaannya, iya tiba-tiba kok sudah, ya waktu itu tiba-tiba kok sudah sampai jam 10 malam. Itu masih di terowongan cinta. Padahal startnya dari Isya ya. Iya dari habis Isya itu sudah jam 10-an ya, kalau 10-11an itu sudah masih di terowongan cinta. Itu bentuknya kayak apa sih Mbak? Maksudnya terowongan, apakah terowongan semanusia atau gimana? Jadi kita harus agak nunduk gitu. Jadi mungkin bawa carrier di agak nunduk kayak gini masih jalan. Bisa masih itu bisa. Tapi nggak ngerangkak. Ada beberapa part yang ngerangkak. Ada yang dulu masih bisa ngerangkak, ada beberapa. Nah kemudian sebelah belakangnya itu tebing, bawahnya itu jurang. Itu pohon, pilihannya susah. Iya pohonnya ada pohon ya gitu agak keras batangnya, tapi yang nggak terlalu keras banget, itu bisa ditebang. Itu ada jalannya setapak kecil gitulah. Nah itu kok nggak selesai sampai berhenti beberapa kali sampai ngambilin konsumsi gitu kan. Nggak selesai padahal 15 menit kata bapaknya 15 menit. Tapi nggak selesai. Habis itu gimana Mbak? Nah, di dalamnya itu? Di dalamnya ya itu tadi. Wah, karena kita udah ada yang berpikiran negatif nih, jangan-jangan gitu. Udah nanti ada yang minta nanti kalau misalnya ketemu pertigaan itu deh kita belok aja gitu. Udah mentalnya sudah mulai di itu. Iya, karena lama sekali di terowongan itu. Ada ngerangkaknya gitu. Berarti kalau duduk kayak gini sebawah tuh udah jurang. Belakang tembok carriernya di samping. Gitu. Itu berjam-jam di situ, apa nggak pengen balik lagi aja turun gitu? Kita pikirnya ada pikiran tanggung. Kayak gitu. Pikirannya tanggung malah ya. Maju aja, maju pantang aja. menyerah gitu ya. Habis terowongan cinta, itu yang tadi ada batas. Setelah terowongan cinta itu batas vegetasi, setelah batas vegetasi ada tanah lapang untuk ngecamp di situ. Jadi targetnya adalah ke situ. Iya, ke situ. Meskipun berjam-jam di sini ya udahlah gitu iya. Maju terus gitu. Terus. Waktu itu sudah keluar mungkin jam 11-an keluar dari terowongan cinta, masuklah ke batas vegetasi. Batas vegetasi di situ dulu sisanya padang Edelweiss yang habis kebakaran. Di itu tadi ya. Batas vegetasi. Iya, jadi itu belum melihat apapun Mbak. Kalau di situ, kalau saya yang rasa belum ada apa-apa Mbak. Masih aman, positive thinking itu. Kalau dari saya sendiri juga masih aman. Nggak lihat juga aman ya paling dengar suara 1-2 lah. Suara yang tadi disebutin minta tolong. Ada juga berarti bener ya si bapaknya. Iya bapaknya.
memang ada orang yang minta tolong di situnya ya. Dan bukan cuma saya yang dengar, hampir semua yang Semua anggota di anggota situ. dengar. Tapi kan nggak berani ngomong, tadi Biasanya sih gitu iya. biasanya kan. Diam dulu, Diem nanti dulu. kalau udah turun baru ngomong biasanya Iya gitu nggak gitu, sih? iya. Oke, oke. Dan Ada suara minta tolong, terus ada suara apa lagi Mbak? suara ya kayak hewan-hewan liar. Katanya di situ masih ada babi kan, babi liar, kemudian kucing liar tadi itu, anjing liar itu tadi, gonggongan anjing sih sering. Seringnya ya. Terus habis di vegetasi ini? Batas vegetasi kan edelweiss tuh. Nah, kita pikir ya ada tempat untuk shelternya lah, buat tempat peristirahatannya. Karena saat itu kondisinya sudah pertengahan malam. Badan sudah mulai drop gitu kan, sudah mulai naik. Kok di perasaannya kita ya Mbak, nggak ada apa, kayaknya tuh tanjakan terus loh. Terus saat itu juga saya dan teman-temannya tuh udah sampai ada yang pusing sampai harus minum obat. Nah, minum obat. Nah, saat itu sobekan obatnya itu teman saya, entah dia ngide atau kita ngide, dia ngide itu tidak dibawa, ditinggal. Jadi buat tanda lah ya, udah pernah ke situ gitu ya. Juga kita nyimpen air, karena takutnya nanti ketika turun stoknya kita, airnya kita habis. Jadi kita nyimpen air di tengah jalan di sabana itu. Ada di batas vegetasi itu kita nyimpen berapa botol untuk nanti diambil ketika stok untuk pulang turun gitu. Nah dari situ tuh sudah kok nggak ada pendaki lain ya, cuma kita aja malam minggu posisinya. Itu udah tengah malam, udah pada kecapean, terus mentalnya juga udah pada mulai drop, udah disuruh jangan jalan sendiri-sendiri, udah mulai jalan sendiri-sendiri karena pengen yang di depan pengen ada cari shelter buat istirahat, tapi nggak nemu-nemu. Akhirnya memutuskan untuk berhenti. Waktu itu nemu ada sedikit bonus, itu sedikit banget loh Mbak, kayak mungkin segini nih dari kursi ini ke sini, jadi cukup untuk cuma buat senderan. Kakinya lurus gitu aja. Rebahan nggak jadi lah ya? Nggak jadi rebahan. Akhirnya waktu itu pasang ponco itu jas hujan dipasangin buat tidur. Itu posisi carrier masih di punggung? Carrier masih di punggung. Dibuat keluar, kemudian buat tidurnya sambil duduk. Yang perempuan tidur, yang laki-laki bikin api unggun dari sisa-sisa atau batak edelweiss yang kering. Kan banyak yang udah tumbang, yang udah kering-kering itu dibikin api unggun buat anget-anget lah gitu. Padahal itu habis itu gimana Mbak? Ya kan yang ada sebagian tidur, ada sebagian main berjaga itu bikin api unggun. Nah pas udah pagi, yang baru pada bangun tidur semuanya keheran-heran. Karena yang kita tempatin, yang tidur pakai carry, pakai ponco itu, pakai jas hujan, mantel. Setelah pagi bisa dibikin untuk satu tenda. Perasaan itu ketika diukur kita berdiri, loh ini satu tenda aja muat gitu loh. Tapi tadi malam nggak muat. Bisa gitu ya. Nah, tanahnya melebar kan, memuai kan. Kayaknya deh. Gitu ya? Iya, jadi mulai dari situ udah berpikir yang aneh nih, udah dia ayo minta pulang gitu. Tapi kan kita pikir kalau pulang tanggung, kita kayak kalau di peta itu lebih dekat untuk ke pertigaan. Yang mau ke Tambi tadi ke Tambi. Jadi kita pikir udah rencana nanti antara naik atau turun. Tapi kalau dilihat di peta posisinya kita itu lebih dekat naik daripada turun. Jadi nanti naik, turunnya lewat Tambi. Ya udah diputusin habis sarapan dan lain sebagainya. Naik lagi. Naik terus. Naik terus, kita start itu jam 8 atau jam 9 pagi. Sampai sore, duhur, siang jam 2 itu belum ketemu pertigaan. Berarti jalannya lurus, setapak terus gitu? Iya, naiknya zigzag. Kalau misalnya ibaratnya kayak yang kalau di gunung-gunung kan pendakiannya zigzag gitu. Naik. Tapi benar-benar setapak. Ini nggak ada belokan, nggak ada apa ya? Nggak ada, naik. Terus tapi ya zigzag kayak gini. Berapa kali muter bukitan gitu.
Di perkiraan di petanya itu dari batas vegetasi ke pos pertigaan itu sekitar 3-4 jam. Tapi kita sampai duhur sampai jam 2 Nggak nggak nyampe. nyampe. Kelihatannya udah itu tuh kayaknya udah mendekat udah nih. deket nih, udah puncakan kan kalau kelihatan. Oh ternyata setiap kali kita naik puncakan itu kayak ada puncakannya ada lagi gitu. Sampai sore yang itu jam 2. Lanjutin lagi sampai asar jam 3 itu masih nggak nemu pertigaannya. Udah sore itu karena belum nemu lokasi atau nemu pertigaan itu, akhirnya kita memutuskan untuk menemu dataran yang agak luas, cukup untuk mendirikan 2 tenda. Pemandangannya memang bagus Mbak, tapi ya itu. Apa itu? Ya itu tadi. Ada lagi Mbak? Ada lagi lah ini puncaknya tuh yang di ketika kita ngecamp di yang kedua ini. Horornya. Ada apa Mbak? Jadi setelah kita bikin tenda, habis maghrib kan karena kita takut ya. Masih ada takutnya juga ya Mbak. Mau bikin, waktu itu rencananya bikin api unggun tapi nggak jadi, akhirnya masuk ke tenda semua. Waktu itu emang disengajain. Karena kita tahu nggak ada pendengar orang lain, kita sengajalah sebarin barang-barangnya kita. Maksudnya bukan disebarin yang gini, cuman tidak dirapikan, memang sengaja ditaruh di luar tenda. Kompor, nesting, aqua gitu ditaruh di luar tenda. Terus? Nah, sudah mulai masuk malam kan itu. Nah, tidur tengah malam tiba-tiba ada yang bunyi nestingnya kayak disenggol. Kalau nesting besi digoyangin itu kan kayak disenggol gitu kan, bunyinya nyaring banget kan ya Mbak. Udah tuh deket lagi ya. Nah waktu itu saya bangun karena dengar suara itu. Tapi posisinya masih di dalam tenda? Di dalam tenda. Satu tenda saya tuh beberapa bangun, mungkin yang lainnya pura-pura tidur, pura-pura merem aja. Pura-pura nggak tahu aja gitu. Nah udah kemudian itu udah mulai agak berisik itu. Jadi mungkin seperti kayak di ya entah kayak digeser-geserin gitu. Kita mikirnya, saya sama teman saya yang di tenda yang bangun itu pikirannya satu, babi nih. Hewan liar lah ya. Wah, hewan liar nih, jangan-jangan anjing liar yang disampaikan sama bapaknya. Kita kan udah nggak bawa ayam gitu. Masa sarden bau gitu kan. Apalagi di sil ya Mas ya. Gitu, sarden kayaknya enggak deh gitu kan. Pikirannya anjing liar itu tadi. Terus? Nah, habis ini posisi masih bangun ini ya? Masih bangun, sengaja bangun. Malam-malam. Malam-malam sengaja bangun. Nah, kok tiba-tiba seperti ada ini drum roll ini. Ayo, seperti ada hewan yang kalau dari luar kan waktu itu lagi bulan. Jadi cahayanya lumayan terang lah. Walaupun nggak purnama tapi ada bulannya. Meskipun lampunya tendanya kita kan dimatiin. Nah, jadinya dari luar itu kalau ada bayang-bayangnya tuh masih kelihatan. Saat itu tuh ada kayak bayangan udah lewat sekelebat gitu. Wah, udah babi ini, hewan liar nih. Wah, udah deg-degan itu dipikirannya kan itu. Nah, tiba-tiba kayak waktu saya lihatnya ke bagian tendanya. Bagian pintu. Bukan pintu. Ya pokoknya dinding tendanya. Sheetnya ya. Tiba-tiba kayak ada bayangan yang dekat, Mbak. Mendekat ke tenda, ke tempat arah saya lagi lihat. Wah, udah. Itu apa tuh Mbak? Iya, makin penasaran. Karena saat itu juga baru ngerasain bisa lihat yang kayak gitu penasaran Mbak gitu. Siapa tahu gitu. Siapa tahu beneran. Iya, nah dilihat tiba-tiba bayangannya itu semakin mendekat, tiba-tiba ada kaki yang nempel di tenda. Gitu ya, tenda. Kakinya itu bentuk kayak kaki kucing besar. Harimau mungkin? Pikirannya saya itu, masa sih Sindoro masih ada harimau? Harimau Jawa kan udah jarang ditemuin. Ya hampir punah, malah bahkan katanya udah nggak ada kan. Harimau nih, aduh udah deg-degan banget. Hewan besar berarti nih, karena kakinya tuh kaki hewan besar. Kaki hewan besar nempel neken ke tendanya neken. Nah udah neken, tiba-tiba
Kalau misalnya nongol berarti kan ya mungkin ya kucing besar lah ya. Tapi waktu nempel mukanya bukan kucing, bukan kucing, bukan singa. bukan. Apa itu, Mbak? Kayak mungkin kerak besar. Apa ya? Gorila. Bukan. Jadi wajahnya itu Wajahnya itu seperti kera. kayak Tapi kera. tangannya Tapi tangannya kucing besar, harimau gitu. Nempel ke tendanya. Mbak itu udah nafas nggak, Mbak? Udah bukan tahan nafas lagi, nggak berani goyang, nggak berani gerak, nggak berani gerak sama sekali. Terus yang teman-teman lainnya Udah pada itu takut waktu ada bayangan mendekat yang bareng Satu tenda. satu tenda sama saya yang tadi awalnya melek juga, udah merem, nggak berani Oke. karena ada bayangan yang mendekat. Tapi Mbak masih tetap lihat ya? Penasaran. Penasaran itu tadi ya? Iya, akhirnya ditongolin Beneran kayak ya? gitu beneran. Justru saya teriak. Nah terus? Terus itu hawanya pergi. Yang di tenda sebelah juga waktu saya teriak, tenda sebelahnya juga ikut teriak. Dua berarti atau gimana? Atau sebelah sana juga lihat? Iya, sama. Sama persis Iya. juga? Berarti dua? Iya. Dan setelah sana teriak, saya teriak, udah kita silent. Nggak mau cerita dulu. Oke. Nah itu. Itu yang di tenda sebelah sana itu yang lihat perempuan atau laki-laki juga, Mbak? Perempuan. Sama-sama Iya, perempuan ya berarti sama-sama ya? perempuan. Oke. Karena yang teriak perempuan. Iya, suaranya perempuan Suaranya ya? perempuan, iya. Terus habis itu? Habis itu kan Benar-benar langsung slep, hilang. hilang. Nggak ada suara angin Nggak ada suara. apa? Ya angin Kayak daun-daun kayak iya, gitu lah ya. angin apa berhembus Kayak gitu. Oke. udah habis itu udah wah nggak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi kita yang di dua tenda itu nggak berani keluar sampai benar-benar ada cahaya matahari. Bisa dibayangkan tegangnya sih memang ya. Udah komunikasinya sambil teriak. Satu tenda ke tenda iya. lain itu. Ntar udah jam 6, ntar nunggu matahari gitu. Tengah jam 6, setengah 7 gitu. Nunggu ada benar-benar matahari full baru berani keluar. Oke. Waktu keluar juga cuma tatap-tatapan semalam. Oh iya gitu. Dan kondisinya barang-barangnya itu tidak berantakan. Sama di posisi semula berarti. Sama di posisi semula. Tapi tadi malam dengernya Kayak disempar-sempar kayak gitu ya. disempar-sempar, kayak ada yang kerumunan ke situ. Wah, ini lumayan nih ya berarti ya. Terus habis itu memutuskan akhirnya turun atau masih lanjut lagi sampai puncak? Nah, setelah ada kejadian itu, akhirnya karena logistiknya juga sudah menipis, sudah menipis, kemudian wah kita nggak pengen lagi turun, nggak pengen lagi ngalamin malam yang di jalur ini gitu. Temanku yang lihat itu, udahlah turun aja turun gitu. Ini masih sama ya? Masih Nggak ada sama. yang kurang ya? Nggak ada yang kurang, alhamdulillahnya. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillahnya nggak ada yang kurang. Gitu. Tapi ya mentalnya udah Drop banget udah sih ya. drop banget semua. Mm-mm. Tapi kita speednya atau kecepatannya lebih cepat gitu, dari takutnya dipanjangkan lagi kita nggak ada waktu untuk sampai base camp. Nah udah akhirnya turunlah kita. Nah karena kita ingat, saya juga ingat waktu itu kita masih nyimpen air. Carilah airnya dan tadi sisa-sisa bakarannya. Waktu kita turun, tempat yang dulu yang malam pertama kita bikin api unggun nggak ada, Hilang. Padahal itu cuma beda sehari ya? beda sehari, nggak ada bekas bakar-bakarannya, Sampahnya juga nggak sampahnya ada. sisa bekas bakaran juga nggak ada, harusnya kan masih ada kan, itu nggak ada. Padahal jalurnya sama persis ya? Jalurnya sama persis, Airnya nggak ada, hilang juga. hilang juga. Salah tempat atau gimana Mbak? Persis. Jalurnya satu Mbak, Oke. jalurnya cuma satu. Jadi turun mau kok kita waktu sudah turun masuk ke ilalang itu kok loh airnya kita tuh Harusnya ada. harusnya kita masih punya stok air. Tapi waktu turun nggak ada bekas bakarannya, tempat kita nyimpan airnya itu nggak ada. Bekas yang dulu kita muntah, tempat muntahannya juga nggak ada.
Padahal cuma sehari. Berarti waktu naik sempat muntah Muntah, juga ya? iya. Oke. Walah. Ada yang temen gue ada yang muntah juga. Tapi waktu di terowongan cintanya gimana tuh Mbak? Nah, waktu udah turun masuk ke terowongan cinta, kok cuma sebentar. Berarti bener kayak bapak yang Iya, kayak bapaknya. Jadi kita udah berpikiran yang aduh, kayaknya nanti bakalan lamanya itu di terowongan cintanya nih. Karena waktu itu kan kita 3 jaman apa 2-3 jaman apa ya. Waktu turun, loh kok cepet? Tidak selama yang waktu naik. Oke. Tidak semenguras tenaga gitu. Turunnya ya? Namanya turun waktu di pos 2 Pak, kalau nggak salah ada yang ada pohonnya yang diperingatin jangan diriin tenda di atas, jangan diriin di situ karena ada babi hutannya. Nah di situ Mbak, Apa lagi tuh Mbak? saya lihat yang itu sosok yang tadi kayak ngikutin kita. Oh, yang harimau kepala monyet. Iya, Itu di situ kelihatan lagi. iya. Mbak aja atau yang lainnya juga? Saya sama temen yang bisa lihat juga. Kan ada emang yang bisa lihat di pendakian itu. Berarti Sama, dia ikut turun juga. ikut turun. Posisinya di mana Mbak? Posisinya kita lagi duduk di bawah pohon. Nah itu kayak itu kan kalau sebelahnya kita tuh sebenarnya kayak jurang kayak gini ya. Tapi dia tuh kayak berada di atas jurangnya gitu loh. Kayak terbang gitu berarti dia. Mungkin kayak kelihatannya kayak terbang karena itu kan posisinya setelah ilalang sebelah sini tuh kayak jurang. Tapi dia bisa nongol kepalanya tuh di situ dan badannya kayak lagi duduk ngeliatin. Tapi tetap sama mukanya Sama. perak. Badannya tuh harimau. Jelas ya itu. Iya, kucing besar itu. Oke. Tapi tuh akhirnya kan temanku minta, ayo turun, buruan turun. Kayak gitu. Karena pas itu posisinya juga udah agak siang habis zuhuran. Oke. Takutnya nanti kena malam lagi. Karena kalau turun kan biasanya lebih cepat. Ini tapi tetap Lama. tetap lama atau aku pikir ya tetap sama. Tetap lama. Tetap lama ya. Tetap lama. Oke. Terus selain itu apa lagi Mbak? Selain itu ya waktu turun. Ketika sudah turun kita kan sudah sampai desanya itu sore. Nah ketika kita pulang, warganya balik lagi sama kayak yang waktu tadi berangkat. Keluar rumah Keluar dan lihat. Tatapannya itu tatapan yang kalau kita ngerasa heran. Oke. Heran kok kita pulang gitu. Kok selamat semua gitu? Mungkin. Kok bisa Gitu. selamat semua gitu Iya. ya? Oke. Nah terus saat itu ada nggak pikiran untuk ngobrol atau nanya ke warga gitu? Enggak, kita Nggak ada. pikirannya ayo kita keluar dari sini gitu. Gitu aja ya. Pokoknya harus lepas dari. Iya. Dari pokoknya setelah sampai pemukiman langsung ke base camp tanpa cerita apapun sama bapaknya, sama yang pihak base camp, kita ambil helm, KTP dan lain sebagainya langsung turun. Oke. Turun baru setelah Agak jauhan dari agak situ. jauhan. Waktu itu turun di Dieng juga kita masih belum berani berhenti. Kita waktu berhentinya itu di daerah perbatasan antara Wonosobo sama Semarang. Itu di daerah alun-alun belum sampai perbatasan di alun-alun Wonosobo. Di alun-alun Wonosobo itu Iya, berhenti ya. baru berhenti untuk makan dan yang lain sebagainya. Nah, di situ baru cerita-cerita. cerita-cerita semuanya.